berbagi tips cara membersihkan kipas angin. Hai guys, di video kali ini aku mau share kegiatan beberes rumah. Dan kali ini aku mau berbagi gimana caranya aku ngebersihin kipas angin yang udah lama banget tidak dibersihkan. Nah, kalian bisa perhatikan ini kelihatannya kotor banget, dan di bagian area di luarnya itu kelihatannya ada menghitam seperti ini. Itu adalah berkarat guys ya, karena memang udah lama banget tidak dibersihkan. Dan lumayan kipas ini juga usianya udah lama banget, sekitar berapa tahun ya, sekitar 5 tahunan, hampir 6 tahun gitu. Itu adalah usia dari kipas ini. Dan di bagian dalamnya kalian bisa perhatikan itu benar-benar banyak banget debu. Dan di area tarikannya ini juga banyak banget nempel-nempel bekas lalat sepertinya guys ya, dan mungkin bekas dipegang-pegang tangan yang kotor, jadinya kelihatan jorok banget. Dan itu harus dibersihkan, karena kalau enggak bisa jadi ini kipas akan awet muda itu tidak dijamin guys ya. Aku ingat betul dulu aku yang ngerakit kipas angin yang ini. Ketika aku merakitnya dulu aku sempat bingung gitu, karena memang jujur ini adalah kali pertama aku ngerakit kipas guys ya. Dan mudah-mudahan sekarang aku juga tidak lupa urutannya seperti itu, karena itu adalah salah satu kelemahan dan kekurangan aku. Kalau misalkan udah ngerakit terus mengebukanya kembali, kadang aku lupa gitu ya posisinya di mana. Dan sekarang udah kebuka aja di bagian pelindungnya itu, dan kalian bisa perhatikan itu memalukan banget itu ya, debu-debunya itu banyak banget ngumpul di sini. Jujur ya, kadang kita itu suka males gitu kalau ngebersihin sesuatu barang-barang yang sifatnya bongkar pasang. Salah satunya ya seperti kipas ini. Kadang kita harus membongkarnya dulu baru kita membersihkannya, dan itu lumayan ribet gitu guys ya. Bayangin nggak kalau misalkan ada beberapa barang yang lain seperti itu ya. Tapi mau nggak mau ya harus kita lakukan ya, karena itu salah satu cara kita merawat barang-barang yang kita punya. Jangan sampai hanya karena kita males lalu barang-barang yang kita punya itu cepat rusak, akhirnya kita mesti beli dan ganti kembali. Dan jangan salah ya, ini yang memang kadang tidak semua orang memahaminya, bahwa membersihkan, mencuci itu merupakan salah satu dari perawatan guys ya. Tidak hanya dengan cara pemakaian kita, tetapi membersihkannya, mengelap debu, membersihkan dari berbagai macam kotoran, itu merupakan salah satu cara ringan kita merawat barang-barang yang kita punya. Nah, pertama-tama ini aku bersihkan dulu di area jantung kipas ini ya, menurut aku, karena ini adalah area mesinnya. Jadinya aku tidak membersihkannya menggunakan air, cukup aku menggunakan kuas atau mini sapu seperti ini. Karena kalau aku menggunakan air untuk membersihkannya, jadi khawatirnya itu nanti mengganggu kegunaan dari mesin ini guys ya. Jadi setelah aku menyapu atau menggunakan kuas, dan ini aku lanjut menggunakan lap basah guys. Aku cukup pakai lap basah dan atau kanebo saja, itu juga bisa untuk menghilangkan debu-debu yang nempel dan kotoran yang nempel di area yang ini. Aku saranin kalian menggunakan lap yang lembut saja guys ya, lap basah yang lembut. Tapi sebaiknya aku rekomendasiin kalian langsung menggunakan kanebo saja, biar nanti permukaan dari kipas ini itu tidak lecet gitu guys ya. Karena ini kan terbuat dari plastik gitu ya, jadinya takutnya nanti lecet kalau misalkan menggunakan sembarang lap. Aku udah selesai mengelap-lap bagian area jantung kipas angin yang tadi. Lanjut sekarang aku menyiapkan deterjen sabun cuci piring yang aku pakai ini. Jadi cukup aku menggunakan sabun cuci piring ini saja untuk mencuci bagian-bagian area kipas yang lainnya, seperti area sayapnya yang ini dan area pelindung dari sayap yang ini guys ya. Cukup seperti mencuci piring seperti biasa saja, itu gampang banget. Sebenarnya aktivitas itu akan terasa gampang kita lakukan kalau kita mau saja untuk melakukannya. Kadang kelihatannya ribet, tapi kalau misalkan kita langsung mengerjakannya dan mengalaminya, itu bakalan tidak ribet dan bakalan kita akan menjadi terbiasa gitu guys. Nah, ini goresan dan olesan pertama saja itu langsung mengkilap seperti ini guys ya. Kalian bisa perhatikan dan bandingkan yang sebelumnya itu dengan yang sekarang, udah kelihatan cerah gitu guys ya, semenjak udah dicuci seperti ini. Tapi kalau bagian yang ini, bagian sayap yang ini, menurut aku sih gampang banget kita mencucinya guys ya, karena ini kan plastik dan mudah gitu guys ya. Beda halnya dengan di bagian pelindungnya yang itu, karena memang itu kan besi, jadi menurut aku kita mesti ekstra berhati-hati. Kenapa mesti berhati-hati? Karena takutnya nanti ada kawatnya itu yang luntur gitu guys.
Tapi sepertinya memang bakalan ada yang luntur karena memang tadi sejak awal itu kelihatannya sudah ada yang menghitam begitu, yang rontok. Karena wajar juga ini adalah kipas yang sudah cukup lama banget guys. Dan gimana caranya untuk menghilangkan itu? Sepertinya kita menggunakan cat atau tip X juga bisa. Tapi sepertinya aku tidak melakukan ini. Kali ini aku cukup membersihkannya saja, menghilangkan debunya saja, kayaknya udah cukup gitu guys. Karena yang berkarat, yang rontok itu lumayan menurut aku nggak parah-parah banget, cuman sedikit saja. Nah lanjut lagi sekarang di bagian pelindung sayap yang kedua guys ya. Dan ini juga menurut aku gampang juga di bagian yang ini. Jadi tinggal disikat-sikat, tinggal dicuci-cuci saja seperti ini guys ya. Mudah kok, gampang banget, tinggal ada kemauan kalian. Kalian juga langsung bisa mencuci kipas kalian yang ada di rumah. Mudah-mudahan kalian terinspirasi ya dengan kalian menonton video aku yang ini. Dan kalian yang mungkin setelah melihat video aku yang ini, kalian langsung bisa memperhatikan kipas kalian yang mungkin ketika menggunakan kipas ini selama ini kalian tidak pernah memperhatikannya. Jadi mudah-mudahan kalian langsung bisa terinspirasi, langsung deh kalian beraksi untuk mencuci dan membersihkan kipas kalian di rumah. Tapi sebelum itu aku berharap kalian tonton video aku yang ini sampai full ya. Dan aku minta supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari aku guys. Nah sekarang aku lagi mencuci bagian cincinnya guys ya. Menurut aku itu juga gampang banget dicuci, tapi nanti masangnya itu lumayan ribet guys ya. Karena dulu pertama kali pengalaman aku untuk memasang kipas yang ini, bagian merakit cincin itu adalah bagian yang paling ribet nanti deh. Mudah-mudahan tidak saja untuk memasang kali yang ini ya. Nah sekarang aku lagi mengkeringkannya, aku tidak menjemurnya, jadi aku cukup mengkeringnya pakai kanebo saja. Aku lap-lap seperti ini karena kalau dikeringkan itu lumayan membutuhkan waktu yang lama. Gampang banget kalau misalkan tinggal dilap-lap saja, bakalan kering kok guys ya. Dan setelah nantinya tinggal dipasang, jadi tanpa harus menunggu lama. By the way, memang benar-benar bermanfaat banget ya kalau kita punya kanebo. Siapa nih di antara kalian yang nggak punya stok kanebo di rumah? Aku saranin kalian itu harus punya kanebo atau lap basah dan lap kering, itu wajib banget punya di rumah. Karena banyak banget manfaatnya guys ya. Jadi sewaktu-waktu ketika kita membersihkan barang-barang kita cukup menggunakan kanebo, itu juga menjadi gampang guys ya. Jadi jangan salah, kanebo itu identik dengan motor selama ini, tapi itu salah guys ya. Tapi kita juga bisa menggunakan lap atau kanebo ini itu di peralatan dapur dan perlengkapan rumah yang lainnya juga. Karena ada tuh ketika melihat kanebo dan mendengar kata-kata kanebo biasanya identik dengan motor guys ya. Buang ya persepsi dan anggapan yang seperti itu. Buat ibu-ibu dan ibu rumah tangga juga ya, kalian juga harus menyediakan kanebo di rumah kalian. Kalian juga harus bisa menggunakannya untuk di perabotan rumah dan perlengkapan rumah kalian. Nah sekarang aku lagi tahap pemasangan guys ya. Setelah aku udah anggap kering saja, tadi kalian bisa perhatikan juga pas aku lagi ngomong-ngomong yang tadi itu, aku prosesnya mulai dari tahapan pemasangannya itu kalian juga pasti bisa guys ya. Nah ini yang aku bilang, ini adalah tahap yang memang aku rasakan paling ribet guys ya. Menyatukan pelindung sayapnya yang ini guys ya dengan menggunakan cincin yang ini menurut aku tuh gampang-gampang sulit. Karena ketika kita udah menyatukannya kadang-kadang copot lagi gitu guys ya. Dan menurut kalian yang sudah memasang kipas gimana nih? Komen di bawah ya, apakah ini bagian yang lumayan ribet atau gimana? Menurut aku sih ini adalah bagian yang sesi-sesi yang ribet ya untuk memasang jenis kipas seperti ini. Dan alhamdulillah setelah sekian beberapa menit aku ribet dalam memasangkan cincin yang tadi itu, dan sekarang sudah ready semuanya guys ya. Kalian bisa perhatikan yang sebelum dicuci dengan setelah dicuci bener-bener ajaib banget, bener-bener kayak kelihatan masih baru gitu guys ya. Tuh kan, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dengan kalian melihat video aku yang ini. Oke guys, segitu dulu ya video aku yang ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.